Hari ini kita akan natural aja, bercerita misteri. Coba saksi hidup di sini. Coba Anda ceritakan cerita misteri Anda, Bos. Cerita misteri. Ya. Jadi kieunya ke Sunda nggak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oh iya, ada abi mau orang Sunda. Jadi dulu itu waktu saya kelas 3 SD. Jadi saya itu dulu teh tinggal di Cianjur Selatan, orang kampung lah ya. Diskotik lah di sisi kota kan untuk kota-kota pisan lah, mana kampung lah. Tah, cuman di sana tuh ada kebiasaan. Jadi kalau misalnya anak kecilnya umuran SD, SMP kelas 1 kelas 2 gitu nya suka ngaji di masjid. Aya masjidnya teh. Jadi ini pinggir jalan ya. Masuk lagi gitu ke pokoknya kalau masuk terus ke jalur itu teh mentoknya di Curug. Jadi si kampungnya itu si masjid itu sebelum Curug itu. Yang namanya Curug mah merenya dan memang tempatnya merenya wallahu alam bisawab gitu. Cuman si lokasi tempat ngajinya itu bukan deket curugnya sih, cuman jalur ke curug gitu, tapi deket juga ke curug ya sekitar 500 meter lah gitu ya. Iya, air terjun ya. Gitu. Air terjun Pengantin. Beda lagi tuh. Oh beda di Beda lagi. pernah nonton ya film? Lanjut Pak, lanjut Pak. Lanjut. Misterinya udah dapet tadi Pak, film ada film sorry, seremnya. sorry. Ngaji kan ya. Iya. Pulang ngaji teh ya. Biasa berkelompok gitu pulang teh. Saya teh kereta teh pulang teh asa tiluan. Saya, teman saya si Kibau, satu lagi teh sama saudara saya tapi dia udah gede gitu. Jadi waktu itu saya kelas 2 SD, dia udah SMP kelas 2 lah kalau nggak salah. Jadi udah cukup gede gitu. Nah, pas pulang tuh kan jadi jalannya tuh kan jalan motong tuh. Iya. Kebetulan pas jalan motongnya tuh ada kuburan. Kuburan baru sih sebenarnya gitu. Iya. Tokoh senior lah di kampung itu teh gitu meninggal. Iya. Pas saya lewat ke kuburan itu, di pinggir kuburan tuh ada yang bercahaya gitu. Oh, bercahaya. Jangan dibuat-buat tuh hanya. Enggak, maksudnya ngebentuk manusia atau cahaya doang? Jadi kayak cahaya manusia diselimuti cahaya gitu. Sosoknya mah nggak kelihatan, sosoknya mah cuman kayak jadi dari tinggi sama ininya dedegan manusia lah. Nah, saya lupa pokoknya bercahaya tapi nggak tahu maksudnya, saya lupa deh apakah karena gelap jadi kelihatan bercahaya atau memang kayak cahaya bawa neon gitu. Jadi inilah saya lupa deh, yang intinya yang saya lihatnya juga bercahaya gitu ya. Nah, itu teh berdiri di pinggir ini apa? Di pinggir kuburannya gitu. Nah, saya teh ngeliatin sama temen tehnya, sama si Kibau teh, sama si Ripan teh, sama si saudara saya yang udah SMP itu. Iya. Ngeliatin, weh. Si Ripan kan udah gede, kelas 2 SD SMP lah ya, udah tahu bahwa itu teh apa. Kalau saya kan masih kecil, intinya Iya. cuma hanya komo di kidul mah di posisi nggak punya TV gitu, bukan itu, jadi jarang lah nonton TV gitu. Jadi kan nggak tahu yang gitu teh apa gitu. Iya. Kuaran teh mana teh nggak ngulurkan tangan, Pin. Mukanya tuh Nggak kelihatan nggak ada mukanya. muka apa gimana? Enggak, maksudnya orang terperhatikan mukanya. Cuman herang emang bercahaya lah gitu. Jaraknya segimana tuh? Berapa meter gitu? Ini sekitar jaraknya lumayan jauh sih, sekitar 20 meter lah. 20 meter. Oh, Enggak 10 meteran lah. tapi kelihatan ngegapai Anda gitu. Kelihatannya kayak kita ngeliat 10 meter kan masih kelihatan itu. Oh iya, iya. Jadi si tangan itu kayak yang ngajak salaman lah gitu. Oh Nah, pas saya mau nyamperin, iya. waktu itu teh kan saya jalan di jalan gang tah. Pas saya mau nyamperin sama si Ujang tuh ditepuk, udah
cenah lari we lari cenah gitu, lompat we lompat cenah gitu. Entong ngalir ka tukang gitu. Ada saya mah nya nurut teh nurut ke lah, lompat we bari teh ningali ka tukang gitu. Iya. Tah nya lamun ayeuna umur naon nya? Dibilang pocong dan bukan pocong, yang saya lihat mah sosoknya tidak cuman pahaya gitu. Cuman gitu ngejulurin tangan kayak ngajak salaman gitu. Gini. Heeh. Gitu. Berarti bukan pocong atau Pak? Ya nggak tahu juga saya ya. Cuman gitulah intinya bercahaya gitu ini teh apa? Sosoknya teh cuman nggak kelihatan wajah bentuk tubuhnya, cuman kelihatan oh ini dedegannya dedegan manusia gitu, tapi berselimut cahaya. Setelah itu Nggak kenapa-napa, saya lari weh. Gitu. Cuman maksud saya jadi putar-putar balik cerita tuh sebenarnya tuh cuman 2 menit sih, semenit sih inti ceritanya mah. Sengaja gitu biar podcastnya panjang anjir. jadi maksudnya tuh kamu tuh jalan motong kan berarti. Motong jalan. Kebetulan sepi ke kebon. Emang bertiga aja kan? Bertiga. Nah terus kayak yang berempat gitu maksud kalian tuh gimana? Enggak, jadi pas kan waktu ngelewatin kebon teh aya kuburan. Iya. 2 kuburan gede gitu. Iya. Cuman yang satu masih baru, yang itu yang baru meninggal tokoh sesepuh di sana gitu. Iya. Nah pas ngelewat itu tuh ada di sana, ada berdiri di pinggirnya. Jadi setelah itu ada kejadian lagi nggak Pak? Maksudnya setelah itu ke Anda tuh ketemu lagi sama Sebenarnya kalau untuk podcast harusnya ada lagi, tapi saya nggak bisa bohong jadi nggak ada. podcastnya jujur ini ya. Tapi setelah itu Pak, ada lagi cerita misteri Anda Pak? Cerita misteri apa ya? Paling saya diputusin wanita Pak. Itu bukan misteri Pak itu. Apa itu? Tapi itu lebih horor Pak. Itu kisah nyata. Kisah nyata. Bukan, ini kisah misteri yang benar-benar terjadi di real life Anda. Astagfirullah. Ada lagi Pak? Di ghosting Pak. Di ghosting itu bukan Pak, di ghosting diilangin berarti Pak, hilang. Nggak ada kabar deh. Itu yang kamu dipinjemin duit sama Lancek. Lex Pak. Jadi ada lagi nggak Pak ini kejadiannya? Kayaknya nggak ada sih. Banyak cuma sebenarnya. satu doang sih. Oh gitu. Coba terusin aja nggak apa-apa, ini sampai 1 jam kan podcast kita. Saya udah nunutan Pak. Iya nggak apa-apa Pak. Saya juga kan besok kerja sama sebenarnya. Oh iya. Jadi lanjutin aja. Itu ada ini 12 menit. Ya, Bentar lagi. kendalikan ekspektasi Pak. Kendalikan ekspektasi. Cepat Pak, 12 menit Pak. Jangan terlalu berharap Pak. Masa penonton kita cuma ngedengerin kita debat gak penting Pak. Coba ini kan mau misteri ini. Oh iya. Backgroundnya juga udah misteri ini, udah diganti. Terus jadi ya. Waktu dulu bisa dibilang misteri atau enggak sih ya, cuman emang pengalaman saya dulu di Kidul itu kan memang daerahnya bukan masih hutan, artinya sepi lah, kebon lah, banyak kebon lah gitu. Nah satu waktu dulu pernah saya jadi gini, jalan raya di depan rumah itu ada sebuah kampung di ujung sana itu. Kalau misalnya mau ngelewat ke kampung itu pasti ngelewatin astana atau pemakaman yang gede gitu. Jadi pemakamannya tuh naik ke atas pakai tangga, jadi di atas bukit lah. Enak juga ya. Cuman di pinggir-pinggirnya pohon Daerah gede gitu. daerah mana tuh Pak kalau boleh disebutin Kidulnya? Daerah tuh. Kamu nggak usah manualan gitu. Oh, iya, lanjut. Nah. Ini nggak dapat loh Pak feel seremnya di mana gitu kata penonton. Terus aja gini. Nah. Manual. Nah, terus begini. Dasar nggak bisa ngedit. Terus gini. Kan saya tuh pulang maghrib Pak, kemalaman. Waktu itu teh sekitar 5:30 lah. Pokoknya mau maghrib pisan weh. Nah, saya bertiga sama temen oge. Jadi saya mah kalau kemana-mana bertiga Pak. Soalnya kalau berdua disangka ngepet Pak. Bertiga gitu ya. Bertiga. Pulang kita. Otomatis kan memang kalau mau ke jalan
maksudnya bukan desa tuh ya, emang jalurnya cuma satu itu, jadi kalau mau ke rumah saya itu pakai ada jalan raya gitu ya, jalan raya umum yang ini apa ngelewatin mobil motor. Nah pasti lewat perkuburan itu, astana itu gitu. Namanya tuh Joglo pak. Joglo. Ya. Kalau di Cianjur itu Joglo terminal, kalau di saya kuburan pak. Kuburan. Iya. Joglo kuburan. Ya. Iya, jadi kalau ada ayam bakar di Joglo. Lanjut pak, lanjut. Siap. Nah jadi saya lewat sana gitu ya. Nah waktu itu pak, jadi kan kalau mau ke kuburannya itu naik tangga ke atas pak. Oh iya. Nah waktu itu teh nggak terlalu jelas gitu ya pak, udah 5:30 udah remang-remang, apalagi kan tumbuhannya pada tinggi gitu ya. Saya teh Pohon kali pak, bukan tumbuhan. oh iya. Jadi Tumbuhan toge dong. Tumbuhan yang besar pak, pohon pak. Pohon pak. Iya. Itu masuk juga tumbuhan pak. Lanjut, ini oke. nggak kena ini. Iya. Lupa. Horornya mana nih? Nah setelah itu lewat. Nah setelah di tangga itu di atas pohon cengkeh kalau nggak salah. Saya teh ngeliat manuk pak, burung. Manuk burung ya? Iya, segede domba pak. Kayak saya itu tuh domba yang tersesat pak. Tuh. Waduh, harusnya kamu sensor juga kayak tadi manual. Oh iya, lupa pak. Kayak seperti domba yang tuh. Nah, tapi emang benar sebesar domba si burungnya tuh gitu. Kata saya kok gede-gede amat gitu ya. Cuman dia tuh bertengger gitu. Pas saya lihat-lihat kok kepalanya mirip anjing pak. Aduh, berarti jadi-jadian apa gimana? Saya nggak tahu ta. Kepalanya anjing. Enggak, saya nggak bisa bilang kepalanya anjing ya, cuman mirip anjing gitu. Kepalanya mirip anjing. Cuman badannya gede, segede. Bentar. Jadi tadi tuh Segede domba pak. domba. Ya. Burung pak, soalnya ada sayapnya. Gitu. Kalau burung nggak ada sayapnya dan berbulu itu burung juga pak. Nggak dapet sih sebenarnya punchline-nya. iya. Coba pak lagi. Itu yang tadi tuh jarak Anda tuh segimana sih sebenarnya jarak? Jaraknya deket pak, soalnya nempel sih sebenarnya. Jangan bilang dekat kamu 5 meter ngomongnya. Gimana Nggak. jarak dekat tuh? Standar deket orang Kidul itu 100 meter pak. Nggak kelihatan dong. Enggak, maksudnya emang di pinggir jalan gede gitu. Tapi kan sepi, nggak ada rumah. Iya. Masih di pinggirnya, masih kebon, di bawahnya tuh hulu cai pak. Apa tuh hulu cai itu bahasa Indonesianya? Sumber air lah. Sumber air. Nah, gitu. Oh, jadi Anda tuh ada di atas, ada pohon Di gitu kan? jalan raya. Oh, kamu di jalan. Nah, cuman kan emang suasananya masih kebun gitu. Itu makhluknya kamu lihat di mana maksudnya? Bertengger di pohon. Di pohon cengkeh. Bisa, pohon cengkeh kan kecil. Karena ada yang gede. Bapak jarang mainnya kurang jauh ya. Oh, saya kurang jauh. Iya. Nanti kita liatin yang di sini. Kopinya kurang lodroh nih bapak. Lodroh tuh. Lodroh teh eta kental. Lanjut, Pak. Ini nggak dapat kita esensi horornya di mana ini? Jadi saya ngeliat gitu. Kepalanya tuh mirip anjing gitu. Terus badannya gede gitu. Saya pikir itu manuk burung unta pak. Karena saya belajar biologi yang mirip-mirip kayak gitu burung unta. Burung unta kan lehernya tinggi. Iya, kok ini pendek pak gitu. Lehernya pendek. Iya, badannya segede domba. Mukanya kayak anjing ya, itu yang jadi bingung tuh. Ya, walaupun misalnya itu udah agak gelap tapi masih remang-remang kelihatan pak. Matanya merah, sorot matanya merah. Itu yang ngeliat kamu sendiri apa? Enggak, sama bertiga ngelihat semua. ngeliat? Iya. Pas ngeliat itu teh, apa ya? Teman teh bilang, oh itu mah manuk wok-wok, itu mah manuk jurig cina. Wok. Saya lupa manuknya punya. Dia nyebutin manuk apa gitu. Asa wok-wok, asa wek-wek, asa trio wek-wek apa gitu pak. Bukan itu pak, itu ada satu yang transgender. Udah lanjut. Ya. Terus saya nggak tahu itu apa dia bilang apa gitu. Pokoknya manuk tut gitu. Jadi-jadian. Ya jadi-jadian gitu. Manuk jurig cina gitu. Iya. Emang matanya merah pak. Nggak kamu rekam waktu itu? Kebetulan Nggak ada HP. bukan nggak ada HP pak. SLR saya ketinggalan.
SLR belum ada. Oh belum ada ya. Belum ada itu. Nah, ada waktu itu waktu kelas 5, kelas 6 SD kalau nggak salah. Itu masih di Kidul berarti di Kidul, selatan Pak. ya. Iya, di selatan. Saya lari waktu itu. Bertiga juga. Sama lari. Iya, karena kalau berempat nanti sama manuknya lari, Pak. Saya mungkin takut. Bahaya. Dikejar manuk. Iya, dikejar manuk. Tapi itu nanti. si manuknya tetap bertengger ngelihat kalian gitu apa gimana? Ngelihat kita, Pak. Ngelihat. Iya, jadi si kepalanya tuh beri apa? Ngaliak sesuai arah kita berjalan gitu. Aduh. Iya. Gitulah, Pak, kayak kamera gitu CCTV. Itu nggak tahu punya Intel kayaknya. Nggak lanjut Pak, Oh, Pak iya. ini. Horornya belum dapat Pak channel ini. Itu udah, Pak, segitu doang. Ada lagi nggak Pak yang lain? Nggak ada, Pak. Dulu aja. Nanti kalau banyak yang nonton kita cerita. Nggak Pak, udah aku setel di 45 menit sekarang. Jangan, Pak, sampai terlalu capek. Saya udah tunduh, Pak. Ini sebenarnya podcastnya podcast misteri sih sebenarnya. Tapi kita pengen ngopi sih sebenarnya ya. Ya udah deh. Ini mah dipanjang-panjangin aja nggak apa-apa. Pokoknya jangan lupa like, share dan subrek. Ya haruslah. Masa enggak sih? Saya kan ngomong gini terus sih sampai 20 menit. Ya udah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.